Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Nugroho dengan NIM 10311240027 dari kelas IF 1200. Di sini saya akan mepresentasikan tugas besar strategi algoritma. Yang berjudul penyelesaian knapsack problem pada pemilihan menu makan siang menggunakan algoritma greedy dan dynamic programming. Jadi secara singkat, tugas ini dikerjakan untuk membandingkan dua strategi algoritma yang berbeda dalam menyelesaikan satu masalah optimasi yang sama, yaitu bagaimana memilih kombinasi menu makanan agar mendapatkan kalori semaksimal mungkin, tapi tetap dalam batas budget yang saya tentukan. Sebelum masuk ke teori, kita bahas studi kasusnya dulu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mau makan siang di kantin atau di restoran, kita sering dihadapkan pada banyak pilihan menu dengan harga dan kandungan kalori yang berbeda-beda. Sementara itu, uang yang kita punya itu terbatas. Nah, masalah ini sebenarnya bisa dimodelkan secara sistematis sebagai persoalan optimasi klasik yang namanya knapsack problem. Jadi kasus ini itu setiap menu punya dua atribut. Yang pertama itu ada harga, itu berperan itu sebagai berat di knapsack, dan kalori itu berperan sebagai nilai. Budget yang diterapkan itu 50.000. Tujuannya itu untuk memilih kombinasi menu yang totalnya tidak melebihi 50.000 tapi kalorinya semaksimal mungkin. Untuk kasus pemilihan menu ini, pendekatan greedy yang saya pakai itu didefinisikan sebagai rasio kalori dibagi harga. Jadi kalori per rupiah. Cara kerjanya itu hitung density setiap menu, yaitu kalori dibagi harga. Yang kedua itu mengurutkan semua menu dari density terendah ke tertinggi ke terendah. Yang ketiga itu ambil satu-satu mulai dari density paling tinggi selama budgetnya masih cukup. Kelebihannya, greedy ini sangat cepat, kompleksitasnya itu hanya big O, N log N, itu didominasi oleh sorting, dan kemudian untuk algoritma dynamic programming itu adalah teknik rancangan algoritma yang menyelesaikan masalah optimasi kompleks dengan memecahnya menjadi submasalah yang lebih kecil dan saling tumpang tindih. Pendekatan ini, yaitu dynamic programming, itu bottom up dengan tabel dua dimensi. Itu jadi kelebihan dynamic programming ini itu hasilnya itu lebih optimal
Terus kelemahannya itu dari waktunya itu lebih lama. Kemudian di tabel ini kita bisa lihat perbandingan kedua algoritma. Nah, kalau greedy itu strateginya itu optimum lokal. Kalau dynamic programming itu kita pakai table memory. Kompleksitas waktunya ini berbeda ya keduanya. Yang pertama itu big O n log n. Yang dinamik itu big O n kali b. Kompleksitas ruangnya juga beda. Greedy itu pakai n, yang satunya n kali b. Dari akurasi hasil ini sangat berbeda. Yang greedy itu tidak selalu optimal, sedangkan dynamic programming itu pasti optimal. Nah, dari segi kecepatan itu greedy itu sangat cepat. Nah, dynamic programming karena hasilnya lebih optimal maka lambat. Semakin besar data maka akan semakin lambat. Terus kelebihannya itu ringan, si greedy. Terus kelebihannya dynamic programming itu lebih optimal. Kekurangannya greedy itu tidak akurat, bisa tidak akurat. Yang dynamic programming itu memori dan waktu yang besar. Eh, Sekarang saya tunjukkan gimana cara kerja kedua algoritma ini di dalam program Python. Di bagian pertama, ini ada import library eksternal. Yang pertama random itu untuk membangkit random itu untuk membangkitkan data uji menu makanan secara acak. Dan yang time itu untuk merekam durasi waktu eksekusi atau running time dengan presisi tinggi. Yang ketiga itu matplotlib untuk memvisualisasikan hasil perbandingan running time ke dalam grafik. Untuk fungsi yang pertama itu ada algoritma greedy. Fungsi ini itu menghitung density tiap menu, kalori dibagi harga, lalu disimpan bersama harga dan kalori aslinya. Kemudian di bagian sini itu kita mengurutkan list ini secara descending berdasarkan density. Kemudian menggunakan fungsi sort bawaan Python yang punya kompleksitas. Untuk langkah yang selanjutnya, itu looping satu per satu dari density yang paling tinggi. Untuk tiap menu itu dicek kalau budgetnya yang sudah terpakai itu bisa ditambah harga menu ini masih kurang dari sama dengan budget total. Maka menu ini saya tambahkan ke total kalori dan saya update budget yang sudah terpakai. Kemudian di fungsi dynamic programming
Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama itu buat tabel DP berukuran N+1 baris dan budget +1 kolom. Kemudian inisialisasi dulu. Kemudian looping 2 baris, loop luar untuk menu, loop dalam untuk nilai budget dari 1 sampai budget maksimal. Di setiap sel itu dicek harga menu ini lebih kecil dengan budget. Terus kita bandingkan dua opsi dan diambil nilai maksimalnya. Kalau harga menu lebih besar dari budget, maka otomatis diambil nilai dari baris sebelumnya karena menu ini tidak muat. Kemudian setelah loopingnya selesai, jawaban optimal itu ada di DP ini, DP dan budget. Kemudian untuk fungsi selanjutnya itu fungsinya untuk pembangkit data uji atau dummy data. Setiap menu itu punya dua atribut ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Harga menu itu bisa dari 1000, range-nya dari harga 1000 sampai 20.000. Nah, untuk kandungan kalori menu tersebut itu 50 sampai 800. Yang penting itu supaya data acak yang selalu dihasilkan selalu sama persis setiap program kali dijalankan. Itu penting supaya perbandingan antara greedy dan DP itu adil. Keduanya itu diuji dengan data yang sama persis, bukan data yang berbeda-beda. Untuk bagian 4 ini itu program utama pengujian dan pengurangan waktu. Random sheet sini itu untuk mengunci agar angka random selalu sama persis setiap kali dirun. Untuk skenario uji cobanya itu budget makan siang ditetapkan itu dalam konstan 50.000. Kemudian variasi jumlah menu N mulai dari 10 hingga 100 sesuai. Kemudian array untuk menyimpan riwayat waktu eksekusi yang akan dilempar nanti. Kemudian looping untuk setiap input N untuk generate data secara acak sekali. Kemudian hasil yang didapat dari random itu adalah ini. Dari random kemudian diimplementasikan dalam algoritma greedy. Kalau jumlah datanya 10 itu butuh berapa lama greedy
itu 0,00236, terus DP itu 0,0140, dan begitu. Semakin bertambah datanya, greedy itu semakin lebih kecil daripada DP. DP ini karena hasilnya selalu optimal, maka dia itu semakin lama kalau datanya semakin banyak. Kemudian kita langsung saja eh, melihat hasil. Nah, ini adalah hasil running di program. Itu kita uji dari berapa menu ini. Ada 4. Ya, ada 4. 4 apa 7? Ada 7, ada 7. Nih, semakin banyak datanya, itu dinamik programming itu semakin tinggi eksekusi waktunya. Karena apa? Karena hasilnya lebih optimal, yaitu lebih rinci lah biasanya. Kalau greedy itu lebih cepat, tapi hasilnya tuh nggak selalu optimal. Tapi untuk data besar, ini lebih oke untuk greedy, karena untuk menghemat waktu. Nih, greedy itu lebih cepat karena kompleksitas utamanya itu cuma di proses sorting. Kemudian pemilihan menunya sendiri itu cuma butuh 1 kali looping. Jadi totalnya didominasi, dan algoritma ini memproses 100.000 data dengan kompleksitas seperti ini dalam hitungan sepersekian detik saja. Terus yang selanjutnya ini kenapa? Kenapa DP ini lebih lambat? Karena tadi kompleksitasnya itu Big O N kali B, di mana B ini budgetnya itu 50. Jadi misalnya N-nya 100.000. Total iterasi yang harus dilakukan DP itu 100.000 dikali 50. Nah, sama dengan 5 juta kali komputasi perbandingan nilai di setiap tabel. Ini jauh lebih berat daripada algoritma yang satunya, yaitu greedy, yang butuh sekali sorting saja. Eh, Lalu masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari kedua algoritma ini, yang dibandingkan untuk menyelesaikan knapsack problem pada kasus pemilihan manusia, itu lebih unggul dan sangat bergantung pada prioritas yang diinginkan. Eh, yang pertama, kalau misalnya sistem ini butuh kecepatan eksekusi, maka greedy ini adalah pilihan yang lebih unggul dengan waktu eksekusi yang konsisten di bawah 0,1 detik untuk 100.000 menu. Greedy ini lebih cocok untuk responsivitas yang tinggi. Tapi trade-off-nya itu hasil yang diperoleh itu belum tentu hasil dari kombinasi kalori maksimum yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika prioritasnya adalah mendapatkan kombinasi menu dengan total kalori yang benar-benar maksimal, misalnya, maka
dynamic programming ini adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada greedy. Karena dari iterasi yang panjang dan iterasi tabel memori secara menyeluruh, DP ini menjamin hasilnya itu 100% optimal. Tapi kekurangannya atau trade-off-nya harus diterima dalam waktu komputasi yang lebih lama. Apalagi kalau misalnya N-nya itu lebih banyak dan budgetnya itu besar. Eh, Kesimpulannya, atau secara keseluruhan dari kesimpulan ini, untuk sistem produksi yang skala besar, yang mengutamakan kecepatan, maka greedy ini menjadi solusi yang praktis. Tapi kalau misalnya butuh yang lebih akurat, yang lebih optimal, maka dynamic programming itu jauh lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.